Kota Yogyakarta adalah rumah bagi ribuan pelaku ekonomi kreatif. Kota Yogyakarta yang sejak dahulu dikenal sebagai kota budaya dan kota pelajar, membawa iklim usaha yang baik. Kota yang ramai, serta masyarakatnya yang beragam, turut membentuk identitas kota yang inklusif. Hamparan kafe dan restoran terbentang di kota ini. Kafe dan restoran bagi masyarakat Jogja bukan hanya tempat makan dan minum. Kafe, restoran merupakan tempat bertemu, tempat produktif, serta mencoba suasana baru. Pergi ke tempat-tempat ini bukan hanya menjawab kebutuhan fisik, tetapi terlebih kebutuhan psikologis. Di antara banyaknya kafe dan restoran kreatif di Yogyakarta, ada restoran Suasana. Restoran lifestyle yang membawakan suasana makanan Asia dan Timur Tengah secara modern dan hangat. Suasana by Temata adalah restoran yang tidak hanya menjadi tempat makan biasa, tetapi restoran dengan konsep dan identitas yang kuat. Perjalanan membawa kami kepada Suasana by Temata untuk mengetahui bagaimana tongkat kilas balik restoran dari sudut kota Yogyakarta. Perkenalkan, rekan-rekan, nama saya John Davis. Saya asli Bandung. Cuman sebenarnya cuman kelahiran aja di Bandung. Orang tua saya sebenarnya asli Sumatera. Terus kalau Suasana itu saya baru bergabung itu di bulan Maret, April, Mei akhir itu. Sebenarnya saya udah join sama Pak Nizar itu, sebenarnya awal mereka opening itu saya udah di interview sama beliau. Cuman memang satu dan lain hal karena saya ada kontrak kerja tempat yang sebelumnya belum bisa untuk resign, akhirnya baru bergabung di bulan Mei akhir, Agustus sih tepatnya, Agustus awal. Sebenarnya untuk bercerita brands ya, brand kenapa sih mengadop nama Suasana tuh kenapa sih gitu loh. Karena sebenarnya itu dari pihak CEO-nya kita tuh memang pengen sesuatu yang easy listening sama easy easy going gitu loh. Kedengarannya sih gak kayak simple gitu loh. Jadi gampang buat didengar, gampang kayaknya enjoy aja kita mendengar Suasana gitu. Nah, tapi kenapa Suasana by Temata? Karena ini kan masuknya di holding company-nya beliau dari CEO-nya kita. Jadi sebenarnya CEO kita tuh punya holding company-nya ada di Importa. Importa itu bergerak di bidang furniture, kemudian ekspor impor furniture lah ya. Kemudian untuk pengembangan bisnis beliau itu mereka bikin sister company-nya Temata Company. Nah, Temata itu membawahi F&B bisnis. Makanya namanya Suasana by Temata. Brandnya F&B-nya adalah Suasana. Terus kalau cerita filosofi apa sih? Sebenarnya untuk yang Suasana tidak terlalu signifikan sih. Kalau dibilang apa sih filosofinya? Enggak, kita sih mengalir aja sebenarnya. Menciptakan sesuatu yang memang unik. Itu aja. Terus terang kalau untuk dari sisi beliau suka banget dengan arsitektur ya, mereka suka yang seperti yang kayak gini-gini lah gitu loh, nuansanya seperti apa. Sentuhan cita rasa makanan yang dibalut dengan layanan hangat dan arsitektur berkelas dan menawan akan memberikan suasana yang berbeda dalam berbagai suasana. Kalau brand image-nya awal ini kita bikin dari pihak CEO kita pengen suatu restoran yang pengennya sih awalnya memang ini Chinese restaurant. Tetapi berjalannya waktu di pertengahan sebelum kita soft opening itu ada sedikit ide-ide. Masuklah Middle East restoran karena terus terang dari pihak beliau kan memang Middle East ya, lebih cenderung ke sukanya makanan memang orang Arab sih mau diapain kan. Nah, jadilah idenya ditambahkan dengan adanya Middle East, kemudian tapi beliau juga pengennya yang
common, menu-menu yang common tuh harus ada juga seperti steak kayak gitu-gitu. Kemudian menu-menu yang western, Asian kayak gitu tuh udah ada, harus ada gitu. Jadi kalau boleh dibilang mah ini memang continental konsep dengan penambahan Middle East foodnya gitu. Kalau konsep dari menu tersebut terinspirasi dari apa ya Pak? Kalau untuk Middle East-nya itu karena memang basically beliau Arabic gitu. Terus kalau untuk yang Western, beliau itu pengen sesuatu yang belum ada di tempat yang lain gitu. Dan juga menu-menu yang Asian-nya pun kita ambil yang benar-benar yang signature yang sama, yang belum tentu juga ada di tempat yang lain gitu. Jadi kalau boleh dibilang menu-menu yang kita pilih ini udah benar-benar sudah seleksi dari awal. Untuk Indonesian foodnya juga sama, kita ambil menu-menu yang memang pasti tidak akan ada di tempat yang lain. Kalau selanjutnya nih ada alasan kenapa memilih konsep itu? Untuk kenyamanan bisnis sebenarnya, ya kan? Kenyamanan bisnis di mana pada saat orang datang bosan dengan Western, kita ada pilihan menu yang lain. Bosan dengan Western, kita menu Arabik punya. Bosan dengan Arabik, kita ada Westernnya, jadi kayak gitu. Jadi memang buat opsionalnya lebih banyak pilihannya gitu. Oke, kalau dari restoran ini layanan atau penawaran apa aja nih Pak yang ditawarkan? Yang jelas kita menawarkan dining restoran sama MICE. Rekan-rekan tahu MICE? Masa nggak tahu MICE? MICE itu adalah di mana orang bisa buat meeting, function di suasana gitu. Ya, selain tadi dining restoran. Kalau target marketnya ini siapa ya Pak ya? Terus gimana ya Pak cara restoran ini tuh mempromosikan usahanya? Oke, kalau untuk target marketnya sendiri sebenarnya kita mengacu memang ke family resto, di mana itu untuk ke segala kalangan sebenarnya. Tapi berjalannya 1 tahun berjalan kita ini mappingannya pun terbentuk sebenarnya. Kalau boleh dibilang sekarang orang lebih tahunya, oh ini level middle up secara pricing, bener dong gitu. Jadi tapi sebenarnya kita tidak mengemukakan bahwa kita tuh terlalu pricey, enggak juga sih sebenarnya. Kita mengutamakan kualitas dan kualitas servis yang baik. Kehadiran cita rasa yang khas pada setiap sajiannya menjadikan pelanggan bebas untuk mengeksplorasi rasa dan selera yang sesuai dengan lidahnya. Lalu, sajian apa yang paling spesial dari restoran ini? Kalau untuk best sellernya kita memang untuk sekarang ini masih di steak ya. Di steak sama Middle East foodnya. Kalau boleh dibilang strength-nya, karena dari analisa kita tidak banyak restoran ataupun hotel yang memiliki ciri khas signature Middle East. Kalaupun ada, mungkin kita bisa mengacu terhadap kualitas dan rasa gitu. Terus kenapa ke steak? Karena menurut kita memang pilih kualitas steak yang memang premium quality. Kita tidak main di undergrade quality. Boleh disebutkan nggak Pak salah satu best menu di sini? US top side itu kalau boleh dibilang memang masuknya di kelasnya fine dining. Dimana kalau untuk satu porsi untuk yang US top rib eye top side itu kita bisa jual di angka 200 ribuan. Udah ini Pak, sudah sampai pertanyaan terakhir, mungkin boleh dikasih kata-kata penutup Pak, mungkin untuk menjangkau konsumen. Oke, kalau untuk suasana sendiri untuk menjangkau konsumen itu ada trik. Sebenarnya nggak ada trik tersendiri sebenarnya. Kita lebih di sisi marketingnya pun kita cuma hanya bermain di sosial media. Ada di IG, Facebook ada, tapi kita nggak terlalu highlight di Facebook. Kita lebih banyak di Instagram kita kebanyakan. Terus kita pun memang
mengerange feed sama realnya itu memang tidak terlalu signifikan sepertinya brand-brand yang lain ya. Setiap hari itu masuk lagi feed real segala macam. Jadi kalau boleh kita bilang kita mainkan algoritmanya itu memang sedemikian rupa biar customer kita tuh kangen gitu loh. Apa sih sesuatu yang baru gitu loh. Bersama Bapak Joe Davis, kita dapat mengetahui dan belajar tentang restoran suasana by Temata dan filosofisnya. Dengan konsep penjualan makanan dan minuman yang beragam, mampu membawa suasana lebih dikenal oleh banyak masyarakat Yogyakarta.